Prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin, dipimpin oleh Masayu Mawada Utama Putri.
Pembinaan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Untuk mengenang para pahlawan, utamanya pahlawan pendidikan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna Senat khusus terbuka oleh Ketua Senat Universitas Bina Dharma dilanjutkan dengan pidato wisuda. Yang terhormat Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Asisten 1 Pak Sobirin dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Suatu kebanggaan Bapak bisa hadir, turut merasakan kebahagiaan para wisudawan beserta keluarganya. Yang kami hormati Guru Besar Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Kisworo, IPU. Beliau juga adalah Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, dan beliau juga adalah anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Universitas Bina Dharma sangat bangga memiliki beliau sebagai dosen tetap di Universitas Bina Dharma. Terima kasih Prof. Marsudi berkenan hadir. Yang terhormat pemimpin Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Indonesia, Bank BNI, dan juga Bantex yang berkenan memberikan apresiasi dalam bentuk tabungan dan cindramata kepada para wisudawan yang berprestasi. Yang terhormat pembina, ketua yayasan, sekretaris, bendahara, dan pengurus yang pada wisuda kali ini juga berkesempatan hadir. Para wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen dan karyawan, serta tentu saja
yang sangat saya cintai dan sayangi, para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma mendoakan semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah diberi izin oleh Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan dan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan wisuda secara fisik walau tanpa didampingi orang tua maupun keluarga lainnya. Ini karena untuk lebih menekankan tidak ada keramaian dan tetap dengan protokol kesehatan. Saya mohon maaf dan semoga semua keluarga wisudawan sangat mengerti dan memahami ini semua. Karena keluarga juga bisa turut merasakan kebahagiaan karena momen bahagia ini dapat secara langsung dilihat melalui YouTube Bina Dharma. Hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan profil lulusan Universitas Bina Dharma. Jumlah total lulusan Universitas Bina Dharma sejak berdiri tahun 1993 berjumlah 25.774 orang. Dan hari ini Universitas Bina Dharma kembali meluluskan 783 orang dan ada 21 orang wisudawan terbaik di masing-masing program studi dengan predikat dengan pujian. Lulusan kali ini merupakan lulusan periode Desember 2021. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan arahan, bimbingan, dan juga masukan-masukan positif agar perguruan tinggi di wilayah Sumatera Selatan bisa sama maju seperti perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini yang mewakili Bapak Sobirin, karena dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Bina Dharma saat ini dapat berprestasi dan berkiprah dalam membantu mencerdaskan bangsa, khususnya sumber daya manusia di Sumatera Selatan. Tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh perjuangan dan prestasi. Mengapa kami menyebutkan penuh perjuangan dan prestasi? Karena tahun ini kami banyak berjuang dalam mendapatkan keberhasilan Universitas Bina Dharma maupun Sivitas Akademika. Antara lain, Universitas Bina Dharma mendapatkan peringkat 3 berdasarkan jumlah dana hibah penelitian tahun 2021. Peringkat 6 berdasarkan jumlah jurnal terbanyak di Sinta tahun 2021. Peringkat 3 atas nama dosen Universitas Bina Dharma yaitu Alfredo Satyanegara PhD. Peringkat 5 atas nama dosen Universitas Bina Dharma Leon Andretti Abdillah
Eskom MM. Pemenang Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Hibah Tracer Study, Hibah Program Pendidikan Jarak Jauh, Hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental, Hibah Program Talenta Inovasi Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Juga pemenang Mata Lokal Award 2021. Kemudian dalam perhelatan PON 20 Papua 2021, dosen Universitas Bina Dharma juga dijadikan wasit di ajang PON 20 Papua, dan beberapa mahasiswa Universitas Bina Dharma mendapat medali emas cabang olahraga anggar atas nama M. Diko Arfar dan medali perunggu cabang olahraga yaitu Aldo Pratama Arjoni. Dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 tahun 2021 di Okuraya, mahasiswa Universitas Bina Dharma juga mendapatkan medali emas, perak, dan juga perunggu dari beberapa cabang olahraga. Salah satu guru SMK Negeri 5 Palembang dan sekarang sedang menimba ilmu di Magister Teknik Informatika yaitu Aan Nofrianto. Beliau sebagai juara pertama di ajang Camp Kreatif Guru SMK Indonesia di bidang Data Sciences. Universitas Bina Dharma juga berhasil masuk 3 besar pada Aruba Olympics 2021. Pencapaian prestasi Universitas Bina Dharma juga telah meluluskan mahasiswa dari negara asing, yaitu ada 20 mahasiswa, di antaranya dari negara Korea Selatan, India, Bolivia, Meksiko, Brazil, Amerika Serikat, Filipina, Kosta Rika, Turkmenistan, Timor Leste, Taiwan, dan Argentina. Salah satunya hadir hari ini di wisuda adalah Rachel Joy Alberto dari Amerika Serikat. Joy adalah wisudawan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Juga yang hadir di wisuda kali ini ada Sekretaris Daerah Ogan Ilir, Bapak Muhsin dari Magister Teknik Sipil. Dalam bidang kerjasama dengan mitra Universitas Bina Dharma, dari awal Januari sampai sekarang sudah ada 75 institusi yang melakukan MOU dengan Universitas Bina Dharma, baik instansi pemerintah dan swasta, baik lokal, nasional maupun internasional. Namun prestasi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semangat continuous improvement akan terus kami lakukan dengan tagline bermutu, bertekad maju untuk tetap unggul. Perbaikan ke arah yang lebih baik terus kami jalankan sesuai amanah almarhum pendiri Universitas Bina Dharma, Bapak Profesor Insinyur Haji Bohari Rahman, Master of Science. Semoga apa yang beliau cita-citakan yang dituangkan dalam visi dan misi Universitas Bina Dharma menjadi perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional dapat tercapai pada tahun 2025. Para wisudawan yang berbahagia, pada hari ini kalian telah membuktikan kepada para orang tua, keluarga, dan masyarakat bahwa usaha untuk menjadi yang terbaik dapat kalian wujudkan. Tentu saja dengan melewati kelok dan liku perkuliahan tanpa kenal lelah, bahkan juga merasakan suka dan duka. Atas nama pimpinan,
dosen, karyawan, secara tulus saya mohon maaf apabila selama saudara kuliah di Universitas Bina Dharma ada tutur kata, perilaku, dan layanan kami yang kurang berkenan di hati para wisudawan. Sesuai dengan tema kita kali ini, membangun sumber daya manusia yang unggul di era transformasi digital menuju pemulihan ekonomi, jadilah lulusan Universitas Bina Dharma yang dapat bermanfaat untuk negeri Indonesia, bekerja secara profesional, penuh inspiratif dan inovatif dalam menghadapi kehidupan ini, maka yakinlah sukses akan segera saudara rasakan. Selamat kepada para wisudawan beserta keluarga. Semoga bekal yang kami titipkan dapat bermanfaat bagi kesuksesan Anda semua. Akhirnya, saya tutup dengan pantun. Dari Padang ke Pekanbaru, membawa oleh-oleh untuk menantu. Belajar tidak kenal waktu, selamat atas gelar sarjana yang baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, izinkan saya memimpin doa pada kali ini secara Islam, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhidna inna syi'na a'tana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna wa la ma la qatalana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Syakurun Halim, hari ini Engkau saksikan sebagian hamba-hambamu berpadu memuji keagungan-Mu, mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan berupa keberhasilan studi sesuai jenjang yang hamba-hamba-Mu ikuti. Namun hamba-hamba-Mu sangat menyadari bahwa hal ini hanyalah langkah awal untuk menghadapi tantangan yang lebih luas dan kompleks yang menuntut keluasan pandangan ilmiah dan ketajaman cakrawala berfikir. Karena itu, ya Allah, berilah hamba-hamba-Mu ini kemampuan, keterampilan, keahlian, kearifan, serta keteladanan sebagai hamba-Mu dan khalifah di muka bumi ini. Ya Allah, ya Hadi, berilah kami petunjuk setiap saat
agar kami dapat mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh dari perguruan tinggi yang kami cintai ini, Universitas Bina Dharma, untuk bisa kami berbakti dan mengabdi bagi kepentingan agama, bangsa, negara yang kami cintai. Ya Allah, ya Hafiz, hindarkanlah kami dari sikap dan perbuatan yang tercela dan hina, agar kami selalu dapat menjaga nama baik alma mater serta berusaha terus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ya Allah, ya Munawwirul Qulub, sinarilah hati-hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah jiwa kami dengan selalu mengenal zat-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan penolong bagi kami. Ya Allah, ya Aliyul Kabir, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mewujudkan lembaga yang kami kelola ini sebagai universitas yang bermutu, sehingga mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi dan berakhlak terpuji. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bagimu segala puji, seagung kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Saat ini, negeri dan bangsa kami, bahkan dunia secara global, masih dalam pandemi COVID-19. Sekiranya Engkau tetap membiarkan seperti saat ini, tentu kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karena itu, ya Allah, berikan petunjuk pertolongan dan kesadaran kepada para pemimpin kami, agar mereka terbuka hatinya, jernih pikirannya, suci niatnya, sehingga segera menemukan solusi terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong, Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki, Engkaulah sebaik-baik yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah yang maha kuasa, kini saatnya kami kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya kami mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini. Kami memohon ridhonya ya Allah, agar kami bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat, memberi kebaikan, dan memberi kebahagiaan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada alma mater kami, dan masyarakat, serta negeri tercinta ini. Ya Allah yang maha sempurna, bimbinglah kami agar berada di jalan yang lurus dalam berbisnis dan berprofesi. Kuatkanlah diri kami agar menjalankan apapun aktivitas kami secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati kami dalam memegang teguh kejujuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Bapak Haji Rosidin Hasan MPDI, disilahkan. Izin buka masker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma beserta dengan seluruh sivitas akademika. Yang saya hormati sahabat saya Prof. Marsudi, yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Dharma, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para dosen, dan yang kami banggakan wisudawan dan wisudawati baik strata 1, strata 2, dan diploma 3 yang hari ini merupakan orang-orang yang berbahagia telah menyelesaikan studinya di Universitas Kebanggaan kita, Universitas Bina Dharma yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan isi sambutan saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang seyogianya beliau hari ini ingin hadir bersama dengan kita dalam kebahagiaan masyarakat Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan studinya pada tingkatan masing-masing. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Bahasanya Pak Henry, al-insan bitadbir wallah bitakdir. Manusia punya rencana tapi Tuhan jua yang menentukan. Rencana akan hadir Ibu Rektor, tapi kemudian yang hadir saya hari ini bersama dengan orang-orang yang berbahagia. Untuk itu mohon dimaafkan, diikhlaskan, sekaligus mohon doa kiranya beliau mampu untuk melaksanakan konstitusinya sebagai seorang pimpinan daerah, sebagaimana dalam doa tadi, mudah-mudahan segera akan menjadikan Sumsel maju untuk semua, makmur untuk semua, dan kita bangga menjadi warga Sumatera Selatan. Para wali mahasiswa, wali wisudawan dan wisudawati yang mungkin mengikuti virtual. Yang pertama, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Universitas Bina Dharma menghaturkan terima kasih yang telah berdedikasi mencerdaskan masyarakat Sumatera Selatan melalui bidang pendidikan. Dan jihadnya universitas adalah bagaimana kemudian meningkatkan SDM Sumatera Selatan lebih berkualitas lagi. Dan jika mungkin, kalau harapannya Bu Rektor tadi tidak kalah dengan universitas-universitas di Jawa, tentunya saya mengharapkan kita tidak kalah dengan universitas-universitas di luar negeri yang sekarang pun ada 20 orang yang menimba ilmu di Universitas Bidar. Artinya apa? Kita telah dipercaya oleh masyarakat dunia. Saya tadi baca dengan ISO 9001-nya, itu menjadi modal bagaimana kemudian ke depan kita mengelola Bidar ini. Yang enak tuh Bidar ya kali ya, UBD. Bagaimana UBD ini kemudian sejajar dengan perguruan tinggi universitas di luar negeri yang kira-kira tidak beda, dosennya luar biasa. Ahli di bidang olahraga ada di Bina Dharma, yang IT ada di Bina Dharma, yang kaya profesor ada di Bina Dharma, yang pejabat ada mahasiswanya di Bina Dharma. Artinya apa? Komplit untuk membentuk karakter kita menjadi bangsa Indonesia Sumatera Selatan ini menjadi orang-orang unggul di masa yang akan datang. Begitu Ibu Rektor bersama dengan sivitas akademika, pemerintah Sumatera Selatan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Apa yang telah Ibu Rektor dan seluruh sivitas akademika lakukan adalah langkah tepat
bagaimana kita membangun SDM ke depan lebih baik lagi, dan itu adalah modal utama dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk itu kepada wisudawan dan wisudawati, sekarang waktunya kalian untuk merefleksikan pengetahuan yang ada di kampus. Bagaimana antara the science dan the solent, bagaimana antara teori-teori akademik yang kemarin kalian peroleh dengan bermacam-macam fakultas jurusan yang jumlahnya sampai 70 berapa? 75 enggak, jurusannya 21 jurusan. Ya. Yang kemudian masing-masing punya profesi, yang kalau kemudian profesi itu mulai besok lusa, tomorrow, kemudian kalian coba gunakan semaksimal mungkin, maka kami yakin kalian akan menjadi orang-orang, menjadi pemenang di tengah-tengah masyarakat. Ilmu yang telah kalian semua peroleh di perguruan tinggi ini, bersamaan dengan kalian melakukan magang di tempat-tempat lain, kalian melakukan KKN, kalian melakukan berbagai kegiatan, yang itu semuanya mendewasakan kalian ketika kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa masyarakat terkadang berbeda dengan konsep-konsep akademik ketika kalian berada di perguruan tinggi. Orang yang cerdas, bagaimana mengcombine antara pengetahuan yang kalian dapatkan di Universitas Bina Dharma yang kita cintai ini dengan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Orang yang cerdas, yang mampu membawa keduanya menjadi konsep-konsep baru, kemudian kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak kehilangan dengan pribadinya sebagai seorang sarjana yang memiliki kapasitas ilmu sesuai dengan jurusan masing-masing, tetapi kalian juga menghargai masyarakat di mana kalian tinggal bersama dengan mereka. Bangun masyarakat, kami yakin adalah cita-cita mahasiswa dan mahasiswi. Bangun bangsa dan negara adalah juga cita-cita kalian. Untuk itu, setelah selesai sekarang, keluar sing-singkan lengan baju untuk kalian mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Kepada kalian, mohon maaf, mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini diwisuda, yang S1, yang S2 pengen ke S3, banyak perguruan yang kemudian bisa dimasuki oleh saudara-saudara. Kalau boleh cerita, saya doktornya di umur sudah 50 tahun, tetapi tidak menjadi masalah. Pak Asisten, mohon maaf, Pak Sekda, hari ini kuliah, besok masuk lagi kuliah, hari ini selesai, besok masuk kuliah lagi. Insya Allah 3 tahun ke depan, Pak Gubernur pun sekarang ngambil pasca sarjana S3, mohon maaf di Unsri, sebagai bagian dari kewajiban untuk menempa diri menjadi pribadi yang berkualifikasi pendidik dan seorang pemimpin. Yang S1 silahkan teruskan ke S2. Yang diploma 3 mungkin bisa nyambung ke S1-nya di Bina Dharma. Yang tidak kuliah, yang tidak meneruskan, segera cepat kawin kalau sudah ada jodohnya. Jangan sampai nganggur. Kalau sudah nganggur di tengah-tengah masyarakat, maka pikirannya semakin kabur dan kemudian menjadi persoalan tidak menentu. Yang punya usaha, usahalah sebaik mungkin. Yang punya bisnis, lakukan bisnisan dengan baik, dengan teori-teori pengetahuan, apapun semuanya menjadi yang terbaik. Kunci hidup dalam bahasanya Ustadz Henry, al-harokah barokah. Kalau kalian mau berbuat, maka kalian akan mendapatkan keuntungan. Jangan pernah diam dengan ilmu yang kalian miliki, jangan pernah berhenti
untuk berinovasi, karena di sanalah kalian akan hidup bersama dengan potensi diri yang kalian miliki. Ha another, this is I am. Ini saya, bismillah kembali di masyarakat untuk menjadi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang hebat, dan itu bagian kebanggaan dari Bapak Ibumu yang selama ini mengantarkan kalian menjadi seorang sarjana. Jawab keluh kesah ibu bapak kita semua. Jawab perjuangan ibu bapak kita yang sudah menamatkan di Universitas Bina Dharma ini, yang mereka berjuang mencari segala sesuatu untuk saudara. Jawab itu semuanya dengan kegiatan nyata. Pulang kalian tidak sekedar membawa ijazah sarjana, tetapi kalian pulang membawa ide membangun masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat kalian akan menjadi orang yang hebat, dan itu berarti membawa nama baik alma mater yang kita cintai, yang kita banggakan, Universitas Bina Dharma yang kita sama-sama berada nimba ilmu di sana. Insya Allah kalian sayang sama kedua orang tua, dan pulang dari sini karena orang tua kalian tidak bersama dengan kita, atau mungkin sekarang ada yang di luar, pulang segera minta ikhlas, ridho untuk perjuangan mereka yang setiap bulan berkontribusi untuk kalian berada di sini. Minta doa selanjutnya untuk memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan di UBD yang kita cintai ini. Demikian barangkali banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi keterbatasan waktu, mohon maaf. Sekali lagi mohon doa untuk Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Bangga beliau melihat saudara hari ini menggunakan toga dengan segala kelengkapannya, pulang membawa gelar sarjana, baik S1, S2 maupun diploma, dan lebih bangga lagi ketika kalian pulang kemudian berada di tengah masyarakat, membantu masyarakat yang lebih luas lagi. Salam dari beliau, sukses untuk kedua orang tua kalian, sukses untuk kalian saudara-saudara yang sudah meraih sarjana. Tetap menjadi sederhana, dan jika mungkin terus lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian, terima kasih Bu Rektor atas undangannya, dan kerjasama kita terus bangun untuk kemajuan Sumatera Selatan, khususnya di bidang pendidikan, lebih khusus lagi di Bina Dharma yang kita cintai. Bawa ISO 9001 itu di tengah-tengah masyarakat untuk kita menjadi yang terhebat di dunia pendidikan. Sukses. Demikian, wa'alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sambutan dari Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang kepada yang terhormat Ibu Linda Unsriana SSMSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan
Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Haji Rosidin Hasan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Kisworo, pemimpin Bank Sumsel Babel dan Bank BNI, Bank Syariah Indonesia dan Bantex, pengurus Yayasan Bina Dharma Palembang yang hadir, bendahara, sekretaris, dan pengawas, Ibu Rektor, para wakil rektor, dekan, ketua program, dosen dan karyawan, serta para wisudawan yang saya cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini, Rabu 8 Desember, kita dapat mengikuti prosesi yang sangat penting bagi keluarga besar Universitas Bina Dharma, yaitu wisuda tahun akademik 2020-2021. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi para wisudawan dan keluarga wisudawan, karena dapat mengikuti prosesi penting dari pencapaian suatu jenjang akademik di perguruan tinggi. Untuk itu, saya atas nama yayasan mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saudara telah berhasil dengan baik menyelesaikan studi di kampus ini. Pencapaian ini adalah bukti kerja keras, dedikasi saudara yang tentu tidak terlepas dari motivasi, doa, dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam usaha keras tersebut, terutama para orang tua atau keluarga dan orang-orang tercinta. Kepada para orang tua, wali, dan keluarga wisudawan, kami ucapkan selamat atas keberhasilan yang diraih oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Kepada para pemimpin Universitas Bina Dharma, dosen dan karyawan, kami ucapkan terima kasih atas usaha dan kerja keras yang terus-menerus dalam membesarkan Bina Dharma. Juga tidak lupa saya ucapkan pada tim panitia wisuda yang telah berupaya atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Sebelum saya akhiri sambutan singkat saya ingin menghadiahkan pantun ini untuk wisudawan terkasih. Ini saya tidak mau kalah dengan Ibu Rektor yang sudah membuat pantun. Pergi ke pasar membeli kiwi, jangan lupa membeli kue nih. Bangkit semua anak pertiwi, bangunlah negerimu ini. Satu lagi, terkhusus untuk para jomblo. Ke pasar membeli sejadah, tak lupa membeli mangga. Lulus sudah, wisuda sudah, yang belum tinggal berkeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Guru Besar Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, dengan tema Peran Generasi Muda dalam Riset dan Inovasi untuk Kemandirian Bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Asisten Gubernur. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Bina Dharma. Yang saya hormati Ibu Rektor dan seluruh Wakil Rektor serta para anggota Senat. Yang saya hormati para tamu dan undangan serta para mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada kita semua. Pertama-tama, sebuah kebahagiaan bagi saya untuk hadir pada forum yang sangat luar biasa hari ini, yaitu wisuda. Sebuah forum yang saya kira membahagiakan. Pertama,
bagi para mahasiswa pasti bahagia. Sudah selesai saatnya ketika dulu banyak mengerjakan tugas dan banyak beban ya. Tapi yang saya kira yang paling berbahagia adalah orang tua. Mulai saat ini nggak perlu bayar SPP lagi ya, jadi sudah bebas kewajiban untuk membayar SPP. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan wisuda ini, hari ini, karena saya mendapat amanah juga di samping sebagai guru besar di Universitas Bina Dharma, saya adalah Dewan Pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Makanya hari ini tema saya adalah mengenai peran generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di sini, untuk membawa kemajuan bangsa melalui inovasi-inovasi dan riset. Saudara sekalian, saya mulai dari sebuah cerita dulu. Pada abad ke-7, ada sebuah kerajaan yang sangat besar di bumi Sriwijaya ini. Bahkan kerajaan itu pengaruhnya sampai ditakuti sampai di India, sampai ke Hawaii. Jadi kalau kita lihat jejak-jejak Sriwijaya itu di Hawaii sana ada, sampai di ujung di barat itu sampai di India. Begitu besarnya kerajaan Sriwijaya ini, bahkan ketika orang-orang akan belajar agama Buddha, maka belajarnya bukan ke India, meskipun agama Buddha itu lahirnya di India, tapi ke universitas Buddha pertama yang ada di bumi Sriwijaya, namanya Universitas Nalanda. Jadi bayangkan, orang-orang India, di mana Buddha Siddhartha Gautama lahir di sana, belajar agama Buddhanya di kampus pertama yang ada di bumi Sriwijaya ini. Itu terjadi abad ke-7. Kemudian seperti halnya takdir bahwa segala sesuatu itu akan ada lahir, ada jaya dan mati, maka kemudian 7 abad kemudian Sriwijaya mulai menurun dan kemudian tenggelam dan kemudian hilang. Tapi tepat 7 abad kemudian, yaitu abad ke-14, lahir sebuah kerajaan juga yang tidak kalah besarnya dengan Sriwijaya, tapi berpindah dari Palembang ke Jawa Timur, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini, kalau nanti para mahasiswa ini sempat jalan-jalan ke Afrika Selatan, di Afrika Selatan di sana ada jejak-jejak perahu-perahu Majapahit, ada jejak-jejak pelaut Majapahit. Di sebelah timur sampai ke Hawaii. Bahkan begitu besarnya Majapahit, kerajaan Mongol yang pada waktu itu dipimpin oleh Kubilai Khan, yang telah menaklukkan 2/3 dari bumi, telah meluluh lantakkan Baghdad sampai rata. Jadi kalau dulu kita nonton film 1001 Malam yang ada permadani terbang itu di Baghdad nggak ada bekasnya. Jadi kalau kita sekarang ke Baghdad, tidak ada bekas-bekas dari kejayaan Islam pada waktu itu. Rata diratakan oleh tentara Mongol. Tapi apa yang terjadi ketika tentara Mongol bergerak ke selatan, ternyata mereka takut dengan kerajaan yang ada di bumi Nusantara ini, yaitu kerajaan Majapahit. Bahkan mereka bisa diusir. Ini terjadi di abad ke-14. Kemudian kembali Majapahit redup dan akhirnya musnah. Nah, kalau kita percaya bahwa setiap 7 abad akan bangkit di bumi Nusantara ini, akan ada kebangkitan kejayaan, maka abad ke-21 inilah saatnya Indonesia bangkit. Apakah nanti bangkitnya di Jawa Timur, apakah bangkitnya di Kalimantan, atau bangkitnya di Papua, atau bangkit kembali di bumi Sriwijaya ini seperti abad ke-7. Pak Asisten tadi menyampaikan pidato yang luar biasa. Saya kira harapan kita semua agar kebangkitan Indonesia terjadi di bumi Sriwijaya ini pada abad ke-21. Saudara sekalian, ini yang disebut sebagai kebangkitan Asia. Jadi Indonesia saat ini adalah negara besar. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara membayangkan betapa besarnya Indonesia. Indonesia ini kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, itu makan waktu 8 jam. Artinya sama dengan jarak dari kalau kita terbang dari London sampai Teheran. Belum pernah ya ke sana ya, nanti harus ke sana ya. Artinya apa? Indonesia itu besarnya sama dengan seluruh Eropa Barat ditambah dengan Timur Tengah. Itulah Indonesia saat ini. Kalau kita bentangkan dari selatan sampai utara, Indonesia itu sama dengan jarak dari Jakarta sampai Tokyo, 8 jam. Nanti kalau pergi jalan-jalan ke Jepang, 8 jam itu berangkat dari Jakarta, 8 jam kemudian baru mendarat di Tokyo. Artinya apa? Indonesia itu besarnya sama dengan seluruh Sumatera, ditambah dengan Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, kemudian apalagi negara-negara ASEAN semua di sana, ditambah dengan Korea, ditambah dengan Jepang, baru sama dengan Indonesia besarnya. Jadi saudara sekalian,
kita tidak boleh minder. Indonesia itu negara yang sangat besar. Saat ini ekonomi Indonesia sudah berada pada posisi 12 besar di dunia. Jadi di dunia ini ada negara namanya G20, yaitu 20 negara paling kaya di dunia. Indonesia posisinya nomor 12. Bahkan kalau kita adjust dengan namanya purchasing power parity, artinya purchasing power parity itu penghasilan dibanding dengan harga-harga, Indonesia sekarang sudah nomor 7 di dunia. Jadi Indonesia bukan negara miskin, saudara sekalian. Jangan pernah merasa Indonesia miskin. Indonesia negara kaya. Saat ini pendapatan per kapita kita sudah mencapai hampir $4.000, kira-kira ya 60 juta lah, kaya. Tapi mungkin Anda bertanya, loh kok katanya kaya, kok Indonesia banyak orang miskin? Ini problem besar di Indonesia. Yaitu kekayaan ini belum merata. Indonesia negaranya kaya, tapi banyak penduduk yang miskin. Inilah ironi yang ada di negara kita. Di Indonesia ada orang yang penghasilannya Rp2.000 satu hari. Tapi ada juga orang yang penghasilannya 2 miliar satu hari. Saya punya teman nih Pak Asisten, kalau bangun pagi itu dia kekayaannya nambah 2 miliar gitu. Karena penghasilannya 1 tahun hampir 1 triliun. Inilah yang jadi problem bagi bangsa kita. Jadi Indonesia sudah kaya sekarang, tetapi kekayaan ini harus kita buat agar merata. Jadi ada istilah namanya Gini ratio. Gini ratio kita itu sangat jomplang. 1% orang Indonesia menguasai 90% kekayaan bangsa ini. Nah ini harus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Caranya adalah agar kita menggunakan salah satu teknik yang luar biasa adalah research dan inovasi. Sudah dibuktikan dulu Tiongkok pada waktu tahun 90-an itu negara miskin. Saya ingat kebetulan saya waktu itu menjadi ketua Perhimpunan Persahabatan Antarbangsa Indonesia-Cina. Tahun 90 berapa ya waktu itu saya sama istri saya jalan-jalan ke Tiongkok itu. Di sana orang-orangnya masih miskin-miskin, masih pakai baju petani lengan pendek begitu, masih pakai caping gitu. Tapi hanya dalam waktu 15 tahun, Tiongkok tiba-tiba bangkit menjadi negara besar, negara modern. Bahkan waktu itu saya didampingi istri saya yang ada di sana itu ya. Kami pergi ke Guangzhou. Guangzhou itu sudah lebih hebat daripada New York. Hanya dalam 15 tahun. Dari mana kok Tiongkok bisa bangkit seperti itu? Karena Tiongkok kemudian bangkit dengan menggunakan inovasi-inovasi khususnya di bidang teknologi. Pertama-tama mereka memulai dengan membuat barang-barang palsu. Dulu terkenal ya kalau ketika Tiongkok itu kita oleh-olehnya pasti jam Rolex palsu, itu yang paling terkenal. Karena jam Rolex palsu itu bisa dibuat oleh di Tiongkok itu dengan harga Rp100.000 bisa dapat jam Rolex palsu. Bayangin aja kita bikin sendiri nggak bisa itu dengan uang 100.000, tapi mereka bisa. Tapi kemudian setelah itu mereka mulai belajar dari membuat barang-barang palsu dan akhirnya sekarang membuat produk-produk yang tidak kalah hebatnya dengan produk-produk negara barat. Kemarin saya lihat pameran mobil, ada mobil Wuling, ini bukan promosi ya. Mobil Wuling yang harganya 300 juta, itu lebih hebat dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero. Perintahnya bisa pakai suara, kalau kita buka jendela, bahkan bisa pakai bahasa Indonesia. Kita kalau buka jendela tinggal bilang, jendela kanan buka, otomatis turun sendiri. Lampu nyala sendiri. Tidak lagi pakai switch yang harus dipencet. Dan yang lain-lain. Dan makanya tidak heran, sekarang Tiongkok menjadi negara nomor 1 di dunia dalam hal ekonomi. Nah, hal yang sama terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan tahun 80 masih negara miskin, waktu itu masih perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kemudian setelah itu mereka damai dan saya ingat tahun 80 itu mungkin kalau yang sebaya saya masih ingat tahun 80 itu Pak Harto dulu ngirim beras ya ke Vietnam, itu saking miskinnya Korea itu saking miskinnya itu kita kirimi beras. Kita kebanyakan beras, kita kirim beras ke sana. Tapi kemudian dengan inovasi dan teknologi Korea bangkit. Kita lihat semua sekarang banyak di antara kita HP-nya ini kalau nggak buatan Cina ya buatan Korea. Jarang yang buatan Singapura itu nggak ada mungkin ya. Nggak ada lagi yang buatan Amerika, mungkin masih ada beberapa. Buatan Inggris tidak ada, buatan Jerman dulu ada Siemens, sekarang sudah nggak ada. Buatan Kanada dulu ada BlackBerry itu buatan Kanada, sekarang sudah nggak ada. Sekarang kalau nggak Samsung ya Oppo, Vivo, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana peran riset dan teknologi. Korea apa yang dilakukan?
kalau di Tiongkok itu melakukan copy atau membajak, Korea menggunakan pendekatan yang luar biasa. Mereka menggunakan pendekatan yang namanya ATM-BCA. Nah, ATM-BCA ini perlu dicatat oleh mahasiswa. Apa itu ATM-BCA? ATM-BCA itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. BCA-nya apa? Bikin cara alternatif. Jadi yang dilakukan Korea ketika kemudian ada waktu itu yang namanya TV LCD begini, kalau nggak buatan Amerika, ya buatan Jepang. Yang dilakukan oleh Samsung dan LG mengamati itu, melihat itu. Kemudian setelah diamati, ditiru, tapi dimodifikasi. Kalau di Tiongkok kan dibikin kopiannya, dibikin palsunya. Kalau di Korea tidak, dia modifikasi sehingga lebih baik. Kemudian dibikinlah model-model yang berbeda. Makanya sekarang, kalau kita beli TV layar datar, apapun mereknya, mau Panasonic, mau Sharp, mau apapun, kalau kita buka dalamnya hanya ada 2. Kalau nggak Samsung adalah LG. Jadi akhirnya kita lihat ini di sini kebetulan LG ya. Tapi kalau kita lihat misalnya TV Sharp itu kalau kita buka dalamnya LG. TV Panasonic kalau kita buka dalamnya adalah Samsung. Cuma ditempeli merek di luar Samsung dan LG. Inilah Korea. Nah, 2 contoh negara tadi memberikan kepada kita bahwa kalau kita mau bangkit dengan inovasi, maka kita akan menjadi negara maju. Kita akan keluar dari jebakan yang namanya jebakan middle income. Indonesia sekarang ini pendapatannya 60 juta rupiah atau $4.000 per kapita. Itu namanya penghasilan menengah. Kita cita-citakan tahun 2045 nanti, jadi abad 21 tahun 2045, ketika Indonesia bangkit lagi, mudah-mudahan siklus 7 abad ini terjadi lagi, maka pendapatan per kapita kita sudah akan mencapai kira-kira $25.000 atau kalau kita rupiahkan ya 300 juta lah gitu ya. Nah ini jadi mungkin Anda yang mahasiswa sekarang dilantik ini akan mengalami nanti pendapatannya gajinya 300 juta itu kan gagah ya. Gitu ya. Kalau sekarang kan 300 juta itu ya gajinya ya mungkin rektor gitulah 300 juta ya gitu ya. Atau komisaris BUMN gitu. Tapi nanti Anda kita manusia Indonesia akan rata-rata akan mendapat penghasilan seperti itu. 300 juta diharapkan tahun 2045. Nah, agar ramalan siklus 7 abad ini terjadi, maupun prediksi dari negara-negara lembaga riset seperti World Bank dan beberapa lembaga riset yang lain mengatakan Indonesia 2045 nanti akan menjadi, kalau sekarang tadi nomor 12 ya, nanti akan menjadi nomor 4 di dunia ini. Nanti negara paling kaya itu namanya Tiongkok, Cina ya. Nomor 2 India. Nomor 3 adalah Amerika masih jaya ya. Nomor 4 adalah Indonesia. Jadi Indonesia tahun 2045 diramalkan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Nah, bagaimana agar ramalan itu bisa tercapai? Nah, tergantung dari Anda yang di wisuda hari ini. Kenapa? Yang sepuh-sepuh ini, saya dan teman-teman ini mungkin tahun 2045 mungkin sudah ada di, kalau di sini makam yang terkenal apa di Palembang ya? Bukit Siguntang ya. Kalau di Jakarta itu tanah kusir lah, di pemakaman kita mungkin 2045 Anda mungkin datang ke tempat saya tinggal nyekar aja, itu nyekar ya kalau di sini ya. Tapi Anda ini semua yang pegang peran penting di 2045 ini. Jadi apakah Indonesia bangkit atau tidak di 2045 tergantung kepada para kalian semua yang di wisuda hari ini. Karena kalianlah 2045 nanti umur kalian kan kira-kira 40-50 tahun ya, di mana sedang puncak-puncaknya. Orang bilang life begins at 40. Orang itu puncak-puncak karirnya adalah umur 40 tahun. Itulah ketika kalian ada di 2045 nanti. Nah, tetapi ada syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah kita semua harus hijrah. Loh, hijrah itu apakah dari Mekah ke Madinah saja? Tidak. Hijrah sini adalah hijrah perilaku. Problem terbesar dari bangsa kita dan merupakan penyakit menular, terus saja Mas yang terus hijrah itu ya. Penyakit yang paling menular di bangsa kita adalah mental menjadi pegawai. Apalagi pegawai negeri. Kalau lagi dibuka CPNS, ribuan yang ngantri. Itulah penyakit berbahaya. Penyakit yang menular lebih berbahaya daripada COVID. Kenapa? Karena menulari orang pusat di Jakarta sampai orang-orang di daerah-daerah, di kampung-kampung semuanya punya penyakit menular yang namanya mentalitas jadi pegawai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Anda harus hijrah, membuat mentalitas baru. Diterus saja Mas yang ada tulisan hijrah itu ya. Mentalitas hijrah
Hijrah kemana? Hijrah kepada mentalitas untuk mandiri, merdeka, kreatif, dan inovatif. Itulah kemudian perannya inovasi. Bangsa-bangsa besar, tadi saya sudah ceritakan yang lolos dari negara miskin menjadi bangsa maju, adalah karena mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi. Dan untuk inovasi itu diperlukan kreativitas. Apakah bangsa kita tidak kreatif? Saya ambil contoh begini ya. Coba Anda semua bayangkan, kalau Anda saya minta gambar para mahasiswa ini ya, kalau para dosen mungkin sudah lebih canggih ya. Para mahasiswa yang hari ini wisuda, kalau saya minta Anda gambar pemandangan, apa pemandangannya? Ayo boleh dijawab. Pasti nggak jauh dari gunung ya kan? Gunungnya ada berapa? 2. Ada apa lagi? Matahari. Itu contoh tidak kreatif gitu. Pemandangan bisa apa saja, bisa taman, bisa gedung, tapi otak kita ini karena kita tidak kreatif, akhirnya pemandangannya adalah gunung. Sama dengan ketika para mahasiswa di sini banyakkan ya, mungkin kecuali Bina Dharma ya. Makanya saya bergabung dengan Bina Dharma sebagai guru besar karena saya bangga dengan Bina Dharma. Mahasiswa Bina Dharma pasti berbeda. Kalau mahasiswa yang lain pasti lulus apa? Wah, nanti jadi pegawai lah, kalau bisa jadi pegawai negeri sipil gitu, PNS gitu. Tapi saya yakin kalau mahasiswa Bina Dharma tidak. Indonesia ini memerlukan generasi muda yang inovatif, kreatif untuk membangun kewirausahaan. Menjadi sekarang lagi zamannya startup ya. Jadi bangunlah itu. Indonesia sekarang itu jumlah entrepreneur itu baru 0,2% dari penduduk. Padahal untuk maju saja kita perlu 2%, artinya perlu 10 kali lebih banyak. Kalau mau seperti Singapura itu harus 30%. Mau seperti Tiongkok itu 60%. Di Tiongkok itu 60% dari penduduknya adalah entrepreneur. Entrepreneur itu tidak harus berarti harus bikin usaha sendiri ya, tetapi maksudnya membuat usaha-usaha kreatif. Nah inilah yang diperlukan, menjadi punya mentalitas mandiri, merdeka, dan kreatif. Caranya bagaimana? Caranya adalah terus mengasah kemampuan. Makanya tadi valid sekali Pak Asis tadi menyampaikan bahwa jangan berhenti yang D3 S1 ya. Yang S1 lanjut ke S2. Yang S2 lanjut ke S3. Kenapa? Anda harus malu. Samsung saya ini sudah S21 gitu ya. Anda baru S1 ya. Ini S21 ini padahal HP aja gitu S21 ya. Ini bercanda aja. Nah, jadi artinya pembelajaran itu tidak boleh berhenti. Anda harus belajar dimanapun juga. Boleh melalui jalur formal, S1, S2, S3, sampai nanti di profesor kayak saya. Tapi boleh juga belajar dari yang lain. Ikut training, ikut pelatihan, ikut kursus ini, itu. Tujuannya apa? Agar Anda maju. Kalau Anda semua ini jadi orang maju, orang hebat, maka keluarga Anda akan jadi keluarga yang maju. Keluarga maju, maka lingkungan kita maju. Lingkungan kita maju, maka seluruh Palembang maju. Seluruh Palembang maju, maka seluruh Sumatera Selatan maju. Sumatera Selatan maju, saat itulah Indonesia maju. Makanya buktikan bahwa siklus 7 abad terjadi, yang tadi saya ceritakan, mulai dari Bumi Sriwijaya, pindah ke Jawa Timur, 21 balik lagi ke Bumi Sriwijaya lagi dengan Anda jadi pelopornya. Ini yang harus kita lakukan. Nah karena itu saudara sekalian, jangan pernah berhenti untuk berkreasi, dan terus berusaha agar kemajuan-kemajuan yang Anda capai nanti akan bisa membawa dampak kepada bangsa. Jadi saudara sekalian, saya percaya bahwa Anda semua akan mampu melakukan itu. Saya percaya lulusan Bina Dharma akan mampu mengemban amanah berat ini. Amanah membawa bangsa menjadi bangsa maju. Tapi masih panjang jalan yang harus dilalui. Wisuda ini adalah baru langkah pertama untuk menuju kemajuan tersebut. Tetapi 1000 langkah tidak mungkin dicapai tanpa langkah pertama. Jadikan ini langkah pertama. Karena itu saudara sekalian, kalau tadi Bu Rektor membaca pantun, Bu Ketua Yayasan juga membaca pantun, saya itu nggak bisa baca pantun. Tapi saya akan membacakan puisi. Biar beda ya. Puisi ini saya tulis sendiri, khusus untuk para mahasiswa yang diwisuda hari ini. Judul puisinya adalah Ketika Kau Diwisuda. Karena membaca jadi boleh membaca, kan? Kalau deklamasi nggak usah membaca ya, karena ini membaca jadi harus membaca. Ketika Kau Diwisuda, karya Marsudi Wahyu Kisworo. Keren ya. Ketika kau diwisuda, disaksikan 1000 mata, didengar
1000 pasang telinga. Sudahkah kau bertanya, engkau akan jadi apa? Ketika kau diwisuda, diiringi sukacita dari yang tercinta. Dipuji bak pahlawan bagi keluarga. Tapi, sudahkah kau bertanya, kau akan jadi apa? Aku yakin bahwa engkau sudah menyimpan jawabnya. Ketika kau diwisuda, tatapkan mata, tetapkan asa. Jangan biarkan sarang Garuda tercinta diinjak-injak gajah dengan kakinya, dicakar-cakar singa dengan cakarnya, bahkan diserbu oleh anak-anak naga. Ketika kau diwisuda, jadilah pahlawan bangsa, mengabdi pada Ibu Pertiwi tercinta, tanah air, nusa, bangsa, dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan ahli media, sarjana, dan magister Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Para wisudawan dimohon berdiri. Rektor Universitas Bina Dharma disilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya, Rektor Universitas Bina Dharma, hari ini, Rabu, tanggal 8 Desember 2021, melantik saudara-saudara lulusan jenjang studi Strata 2 Program Pasca Sarjana sejumlah 59 orang, lulusan jenjang studi Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 191 orang, Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 240 orang, Fakultas Ilmu Komunikasi sejumlah 15 orang, Fakultas Teknik sejumlah 127 orang, Fakultas Psikologi sejumlah 22 orang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa sejumlah 32 orang, dan Fakultas Vokasi sejumlah 97 orang. Palembang, 8 Desember 2021, Rektor. Rektor disilakan duduk kembali. Ikrar alumni oleh Jigo Suryo Rizky, Sarjana Komputer. Jigo Suryo Rizky, Sarjana Komputer merupakan alumni dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma yang memiliki berbagai prestasi. Merupakan bujang kebudayaan kampus Universitas Bina Dharma tahun 2018. Penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun 2018 dari Kemenristek Dikti Republik Indonesia. Harapan 1 Kuyung Musi Banyu Asin 2019. Penerima beasiswa dari PT ConocoPhillips tahun 2019 sampai 2021. Penerima beasiswa prestasi dari pemerintah Kabupaten Muba 2020-2021 dan pemenang hibah program Talent Inovasi Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2020-2021. Ikrar alumni kami
alumni Universitas Bina Dharma berikrar: 1. Akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengabdi kepada negara dan bangsa. 2. Akan selalu mengabdikan ilmu untuk kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi nama baik Alma Mater. Palembang, 8 Desember 2021. Atas nama alumni Universitas Bina Dharma. Alumni baru disilahkan duduk kembali. Alumni baru disilahkan duduk kembali. Pengumuman wisudawan terbaik dalam wisuda 8 Desember tahun 2021. Wisudawan yang terbaik mendapatkan hadiah tabungan dan cenderamata serta sertifikat dari Yayasan Bina Dharma Palembang, PT Bank Sumsel Babel, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Ariana SSMSI, Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Ariana MPDMM, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Kesan dan pesan dari alumni oleh yang terhormat Bapak Muhsin MT. Bapak Muhsin MT merupakan alumni dari program Pasca Sarjana Teknik Sipil dan merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Izin buka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Rektor, Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM,
Terima kasih. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Haji Rasidin Hasan. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyudi Kisro IPU, dosen tetap Universitas Bina Dharma yang kita banggakan. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak M. Izman Herdiansyah STMM PhD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Teknologi Dr. Edi Suryan Negara MKom. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Henry Zainuddin SAG SHMM. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum Ria Andriani MM MKom. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Keuangan Yeti Karatu SIAK. Juga hadir pada hari ini yang kita banggakan, kita hormati Ketua Yayasan Bina Dharma Ibu Linda Unsriana SSMSI. Terima kasih. Yang kami hormati Bendahara Ade Kemala Jaya SEAK MACC. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Bosa Perdana Eskom. Yang kami hormati Pengawas M. Parhan. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Haja Isna Wijayani MSI PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Insinyur Haja Hasmawati ARMM. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika Dr. Edi Surya Negara MKom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Dr. Insinyur Haja Ratu Mutialela Karopeboka MS. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Muhammad Faisal, sangat memuaskan. Muhammad Ilham Firmansyah, sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Ibrahim, sangat memuaskan. Muhammad Irham, sangat memuaskan. Muhammad Nur Mustaqim dengan pujian. Muhammad Rifai, sangat memuaskan. Muhammad Saiman, sangat memuaskan. Muhammad Segentar Alam, sangat memuaskan. Muhammad Yudis Saputra dengan pujian. Muhammad Zikri Febrianza, sangat memuaskan. Mutiara Susanti, sangat memuaskan. Nyimas Hairunisa Febriani dengan pujian. Ferdiansa Irfani, sangat memuaskan. Pongki, sangat memuaskan. Putri Utami dengan pujian. Rahmat
Rahman Dermawan, sangat memuaskan. Raden Muhammad Mirza Prasetyo dengan pujian. Rahmat Kurniawan, sangat memuaskan. Rama Andria Saputra, sangat memuaskan. Rando Adiputra, sangat memuaskan. Reksa Sunan Aji dengan pujian. Randy Jemi Saputra, sangat memuaskan. Renol Saputra, sangat memuaskan. Rizky Iskandar Dinata, sangat memuaskan. Robert Sen dengan pujian. Rofiko Rapitasari dengan pujian. Riyandi Apriando Fajar, sangat memuaskan. Seli Istita dengan pujian. Sela Marta Armelia dengan pujian. Suci Anggraini dengan pujian. Sulaiman, sangat memuaskan. Sutra Opiansa, sangat memuaskan. Yela Guspita, sangat memuaskan. Yohan Sapri, sangat memuaskan. Yuniar dengan pujian. Yunita Yusuf, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar Wisuda Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nama, predikat, A. Zahrun Suyudi, sangat memuaskan. Abdul Basir, sangat memuaskan. Abdur Rahman, sangat memuaskan. Ade Cornelia, sangat memuaskan. Ade Rangga Syah Putra, sangat memuaskan.
Aji Dwi Alfarizi, sangat memuaskan. Agra Sanrio, sangat memuaskan. Ahmad Rianto, dengan pujian. Ahmad Sukanda, sangat memuaskan. Aldi Febrianto, dengan pujian. Alfi Brilian Al-Mubarakah, dengan pujian. Amru Setio Wibowo, sangat memuaskan. Andariga Marta, dengan pujian. Andi Nursela Fatihanisha, dengan pujian. Andi Prayogo, sangat memuaskan. Andre, sangat memuaskan. Andresia Fitri, dengan pujian. Anggi Wulandari, sangat memuaskan. Anissa Lutfia, dengan pujian. Anissa Putri Rahayu, dengan pujian. Akilah Ramadina Amir, dengan pujian. Arif Rahman, sangat memuaskan. Aswan Habibi, sangat memuaskan. Ayu Lestari, sangat memuaskan. Bayu Sutopo, sangat memuaskan. Bella Rosalia, sangat memuaskan. Cut Nila Sari, dengan pujian. Dani Pranata, dengan pujian. Daniel Pratama, sangat memuaskan. Dede Julian, dengan pujian. Dedi Febrian, sangat memuaskan. Devriansah, sangat memuaskan. Dela Tri Agustini, sangat memuaskan. Dian Istiningsih, sangat memuaskan. Dian Rosi Juniarti, dengan pujian. Dina Liana, dengan pujian. Dina Pinisia Saputri, dengan pujian.
Dona Novia dengan pujian. Doni Dahrul, sangat memuaskan. Dwi Nurul Hidayati, sangat memuaskan. Diah Ikhtiarti, sangat memuaskan. Edo Taci Naldi, sangat memuaskan. Eka Sari, sangat memuaskan. Eki Prasvianto, sangat memuaskan. Eko Susanto, sangat memuaskan. Elawati dengan pujian. Elsa Nopianti, sangat memuaskan. Elvin Rivaldo, sangat memuaskan. Eni Permata Sari dengan pujian. Eva, sangat memuaskan. Febri Taufikur Rahman, sangat memuaskan. Vera Agustina, sangat memuaskan. Vicky Kurniawan, sangat memuaskan. Gibel Purdawa, sangat memuaskan. Gilang Ramanda Purba, sangat memuaskan. Hadiansah, sangat memuaskan. Hartati Amalia dengan pujian. Iwayan Desta Gavatia, sangat memuaskan. Ica Arisa, sangat memuaskan. Ilham Mihar Saputra, sangat memuaskan. Imam Arifin, sangat memuaskan. Intan Komaladewi dengan pujian. Irfan Rizkullah, sangat memuaskan. Iswahyudi, sangat memuaskan. Jerry Meika, sangat memuaskan. Jigo Suryo Rizki dengan pujian. Juanda Saputra Nasution, sangat memuaskan. Khairin Nisa dengan pujian. Khairu Falupi, sangat memuaskan.
Lady Army Oktora, sangat memuaskan. Leni Ramadona, dengan pujian. Lisa Martika, sangat memuaskan. M. Denny Ricardo, dengan pujian. M. Hanif Hidayatullah, sangat memuaskan. M. Putra Aryandi, dengan pujian. M. Rupizawan Rizki, sangat memuaskan. Maisy Zahara, sangat memuaskan. Muhammad Fikri, sangat memuaskan. Muhammad Apriansyah, sangat memuaskan. Muhammad Azhari, sangat memuaskan. Muhammad Bawor Hasmin Suryangga, sangat memuaskan. Muhammad Burhanur Rizki, dengan pujian. Muhammad Diki Ramadan, sangat memuaskan. Muhammad Febrianto, sangat memuaskan. Muhammad Ilham, sangat memuaskan. Muhammad Imam Aditya, memuaskan. Muhammad Iqbal Siddiq, sangat memuaskan. Muhammad Irfan, sangat memuaskan. Muhammad Qadri, sangat memuaskan. Muhammad Ridho, sangat memuaskan. Muhammad Teda Amanda, dengan pujian. Muhammad Teda Aminto, dengan pujian. Mustafa, sangat memuaskan. Nadia Ayatullah Wardani, dengan pujian. Nadia Elva Devianti, sangat memuaskan. Nanda Putra Erisia, memuaskan. Nimade Yeni Usa Andani, dengan pujian. Ninyoman Agustina Putri, sangat memuaskan. Nia Adila, dengan pujian. Nugroho Wisnu Mukti, sangat memuaskan.
Nur Anissa dengan pujian. Obi Mardalena dengan pujian. Oki Permadi sangat memuaskan. Oktavani sangat memuaskan. Oktarini sangat memuaskan. Fitriana sangat memuaskan. Putri Melani dengan pujian. Rahayu Agustina dengan pujian. Rahendra Putra sangat memuaskan. Rama Wendy dengan pujian. Randa Fernando sangat memuaskan. Rani Suharni dengan pujian. Renta Saputra memuaskan. Reza Rinaldi sangat memuaskan. Ria Andika sangat memuaskan. Ria Anggraini sangat memuaskan. Ridho Kurnia dengan pujian. Rio Rizaldi sangat memuaskan. Sari Oktarini dengan pujian. Satria Husnul Hakim sangat memuaskan. Septi Anggraini sangat memuaskan. Siska Monita sangat memuaskan. Siti Alfiatus Suaidah dengan pujian. Sri Mulyani sangat memuaskan. Suhardiman sangat memuaskan. Sulistri dengan pujian. Sunanda sangat memuaskan. Suratman sangat memuaskan. Susanti sangat memuaskan. Vira Natalia dengan pujian. Wahyu Teddy Prastio
sangat memuaskan. Weli Mubarokah dengan pujian. Winda Laili Nur Khofifah sangat memuaskan. Wirah Rahmatullah sangat memuaskan. Yofi Kurniawan dengan pujian. Yoga Tama sangat memuaskan. Yulianita Purnamasari dengan pujian. Yusriah Herawati dengan pujian. Yusrijal Saputra sangat memuaskan. Terima kasih. Dekan Fakultas Ilmu Komputer, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Direktur program Pasca Sarjana disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Daftar wisudawan Program Studi Teknik Informatika S2 Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Nama dan predikat: Arif, sangat memuaskan. Firmansyah, sangat memuaskan. Khairun Nisa dengan pujian. Sontri dengan pujian. Yudhistira Bagus Pratama dengan pujian. M. Rizky Kistiano dengan pujian. Dwi Septia Putri, sangat memuaskan. Rahma Fitriani, sangat memuaskan. Rika Feranasari dengan pujian. Ridwan Syahri, memuaskan. Rumondang Marta Ambarita, sangat memuaskan. Evan Apriyadi Delatama,
sangat memuaskan. Yuniarti Denita Sari dengan pujian. Erin Evriansah dengan pujian. Zena Lucy dengan pujian. Pamuji Muhammad Jaka memuaskan. Adik Tia memuaskan. Agus Wiranto sangat memuaskan. Muhammad Syahril sangat memuaskan. Yeni Gustini sangat memuaskan. Dea Noranita Putri